برب شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Perang Bijar yang terjadi antara kabilah Hawazin dengan Quraisy. Yang terjadi peperangan tersebut antara Taif dan Nakhla, tepatnya di pasar Ukad, yang mana pasar ini adalah pasar yang termegah, terbesar sebagai tumpuan perekonomian orang-orang Quraisy, pada khususnya orang Jazirah Arab pada umumnya. Dan sebagaimana telah kita ketahui, apabila keadaan satu tempat tidak kondusif, tidak aman, maka para ekonom, para ahli-ahli dalam usaha tentunya merasa terganggu, sehingga syarat mutlak bagi para pemain ekonomi, para penyelenggara muamalah adalah keamanan dan kenyamanan suatu tempat. Ini sangat dirasakan sekali oleh kaum Quraisy pada khususnya. Betapa kerugian yang diakibatkan perang Bijar. Memang perang di saat itu tidak seperti perang sekarang ini, sampai berlarut-larut, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak sampai selesai. Seperti Irak, sampai sekarang terus berkecamuk, atau di negara-negara Timur Tengah lainnya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, namun perang antara Hawazin dan Quraisy tersebut, waktu peperangannya tidak berbulan-bulan, hanya beberapa hari atau beberapa waktu saja. Namun perang memang perang, kerugian memang kerugian. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan pada akhirnya berhentilah setelah 4 tahun perang Bijar berlalu dengan diakhiri gencatan senjata, kalau istilah sekarang kita, atau perdamaian ala pedalaman, yaitu barang siapa yang terbunuh paling sedikit harus membayar diat kepada kabilah yang terbunuh paling besar. Dan pada akhirnya dengan kesepakatan ini Quraisy menanggung risiko untuk membayar diat. Kurang lebih 20 orang dari bangsa Hawazin harus dibayar dengan diat. Diatnya sebagaimana telah kita ketahui, untuk satu orang 100 ekor unta. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi Muhammad di kala itu ada yang mengatakan di tahun pertama perang Bijar adalah sebagai pengumpul panah untuk dikembalikan ke paman-pamannya, lalu dilontarkan oleh paman-pamannya. Dan posisi yang terakhir di tahun keempat ikut melemparkan anak panah ke kaum Hawazin. Dengan peperangan ini ada pengalaman yang berarti untuk Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan catatan beliau mengerti bagaimana cara melontarkan panah, cara memanggul senjata, strategi perang. Disinilah kepiawaian seorang Muhammad yang pintar dan selalu berpikir di dalam suatu permasalahan. Namun kesehariannya, kala remaja, kala dewasa, dia
terkenal sangat jujur dan sangat disiplin dengan waktu, sehingga dari keluarganya tidak sedikit yang menitipkan domba-domba untuk digembalakan. Dan dari orang-orang Quraisy pun ikut menitipkan domba-domba kepada Muhammad untuk digembalakan. Pemuda sang pengembala inilah dengan pemikirannya yang hebat, bagaimana domba-domba agar tidak tersesat, bagaimana domba-domba agar tidak terpisah dari kumpulan domba-domba yang lainnya, dan bagaimana domba itu bisa selamat dari ancaman serigala atau hewan buas yang lainnya. Kecerdikan, kelihayan, kepiawaian dalam mengatur domba-domba ini dimiliki oleh Muhammad, sehingga pantas dia banyak yang menitipkan, memberi kepercayaan untuk mengembalakan domba-domba orang-orang Quraisy. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selain daripada mengembala domba, kehidupan di padang Sahara yang lepas luas dan di malam hari dibarengi kedipan bintang-bintang dengan dimandikan cahaya rembulan di kala bulan purnama, ini menghasilkan satu renungan yang sesama. Kenapa malam selalu mengejar siang, dan kenapa bulan selalu mengejar matahari? Ternyata posisi matahari, posisi bulan, setelah diteliti, difikirkan, adalah satu perundang-undangan yang tetap tidak ada perubahan. Adakah satu zat yang mengatur posisi matahari, bagaimana terjadinya bulan, dari mulai bulan sabit sampai bulan purnama, dan pada akhirnya kembali ke bentuk yang semula? Ini menjadi bahan renungan untuk Muhammad alaihi salatu wasallam. Namun ada satu kisah lain yang mengatakan orang-orang Quraisy pada umumnya telah digandrungi dengan kehidupan yang serba materi dan kesenangan yang serba materi. Minum nabit, minum khamr adalah kesukaan yang paling ngetren dan menjadi satu kebiasaan baik dari kalangan pemuka-pemuka Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, sampai rakyat jelata yang hidup di pedalaman yang tidak mampu, termasuk kaum bapak, kaum duafa. Bahkan terkesan kaum inilah sering menonjolkan dengan cara mabuk-mabuk yang berlebihan dibandingkan pemuka-pemuka Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Ada satu kisah mengatakan di saat mengembala domba-domba keluarganya dan orang-orang Quraisy yang lainnya, Muhammad remaja pernah berkata kepada temannya, "Aku pada malam nanti ingin turun ke Mekah menyaksikan bagaimana orang-orang Mekah berfoya-foya, bagaimana para pemuda-pemuda Mekah berfoya-foya." Lalu dititipkannya domba kepada temannya, dan Muhammad pun turun gunung. Namun di kaca-kaca pintu kota Mekah, dia mendengar ada satu resepsi pernikahan dan ikutlah menyaksikan resepsi pernikahan. Namun apa gerangan yang terjadi? Yang lain berfoya-foya, tapi Muhammad malah tertidur. Sampai pagi hari
Di hari kedua Muhammad pun beriktikad dan memberitahu kepada temannya bahwa malam nanti saya akan turun gunung lagi dan coba domba-domba kepercayaan yang diberikan kepadaku diurus, diamankan oleh kamu. Dan Muhammad pun turun. Namun apa gerangan yang terjadi? Seolah-olah ada musik yang menghantarkan dia termenung, terpikir, dan pada akhirnya tertidur kembali. Inilah satu fenomena bagi orang-orang yang berpikir. Bukannya Muhammad tidak mampu berpoya-poya menghabiskan waktu mudanya dengan bersenang-senang, tapi bagi jiwa-jiwa yang pemikir, bagi jiwa-jiwa yang tafakur, tidak mungkin bisa terobsesi atau terkontaminasi dengan cara-cara hidup kepalsuan kepanangan yang hanya memperjuangkan kesia-siaan. Mengapa demikian? Kita saksikan, jangankan Muhammad yang begitu agung, begitu luhur martabatnya, orang yang derajatnya di bawah Muhammad sekalipun tidak mungkin tergiur dengan kesenangan yang semu, dengan kesenangan yang sifatnya patah morgana. Terlebih lagi, ini suri tauladan umat manusia sealam raya yang menjadi figur dan panutan untuk segenap umat manusia. Dan kita pun banyak menyaksikan orang-orang yang sibuk dengan pemikiran yang positif tidak mungkin terpengaruh oleh pikiran-pikiran virus negatif. Tibalah suatu saatnya, dikarenakan posisi Abi Thalib bin Abdul Muttalib, orang miskin yang tidak mampu, sekaligus mengharapkan orang miskin yang tidak mampu tentunya mengharapkan bantuan materi dari anaknya atau keponakannya. Begitu pula yang terjadi terhadap Abi Thalib, dikarenakan dia miskin, tidak mampu dan banyak anak, mengharapkan imbalan di samping dari hasil pengembalaan domba-domba yang diurus oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Sekaligus usia Muhammad telah mencapai 25 tahun. Dan di saat itu ada saudagar besar perempuan kaya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Kenapa dia kaya? Karena setelah dia menikah 2 kali dengan keturunan Bani Mahjub. Bani Mahjub ini adalah jenderal-jenderalnya orang Quraisy atau pemimpin-pemimpin pasukan orang Quraisy. Tentunya kita mengenal apabila seseorang wanita menikah 2 kali dengan jenderal, tentunya kekayaan akan dia miliki. Begitu pula Khadijah. Khadijah binti Khuwailid orangnya kaya, bahkan dikatakan terkaya. Di saat usia Muhammad kurang lebih 25 tahun, menyewa pada pemuda-pemuda Quraisy dari Bani Asad untuk memperdagangkan dagangannya. Bagi setiap pemuda yang sanggup akan diberi upah 2 ekor anak unta. Kabar demikian didengar pula oleh Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Lalu dibicarakannya keinginan dirinya, hasrat jiwanya terhadap Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan perkataan demikian, keponakanku, bagaimana pendapatmu? Aku adalah orang yang tidak punya, miskin, namun kebutuhan sehari-hari terus mendesak. Anakku banyak, namun dengan kemiskinan dan ketidakpunyaan ini selalu menjadi beban terhadap diriku. Dan aku dengar bahwa Khadijah binti
pemuda untuk memperdagangkan dagangannya dengan upah 2 ekor anak unta. Seandainya aku ajukan kamu kepada Khadijah binti Khuwailid untuk ikut memperdagangkan dagangannya, bagaimana menurut pendapatmu? Lalu Muhammad alaihissalatu wassalam menjawab, itu bagaimana terserah paman. Dan Abi Thalib pun berangkat menuju Khadijah binti Khuwailid. Lalu diungkapkannya keinginan daripada dirinya terhadap Khadijah binti Khuwailid dengan perkataan, Khadijah, aku dengar engkau mengupah kepada pemuda Quraisy untuk mendagangkan, membawa dagangan Anda dengan upah 2 ekor anak unta. Bagaimana kalau aku sodorkan Muhammad untuk ikut berdagang, membawa dagangan? Tapi untuk ini aku tidak ingin Muhammad disetarapkan dengan upah 2 ekor unta. Kalau bisa 4 ekor unta. Karena Muhammad telah Anda ketahui, orang Quraisy pun mengetahui bagaimana kejujuran dan kedisiplinannya. Lalu Khadijah menjawab, wahai Abi Thalib, ajuan permohonan yang Anda utarakan, kalau Anda yang mengajukan, jangankan untuk orang dekat yang aku kenal dan aku sukai, untuk orang jauh yang tidak aku kenal dan tidak aku sukai, pasti akan aku kabulkan permohonanmu. Apalagi untuk orang dekat yang aku kenal dan aku sukai, aku setuju, siap mengupah Muhammad dengan 4 ekor anak unta. Dengan tergesa-gesa Abi Thalib menemui Muhammad. Wahai keponakanku, berkah Tuhan menyertai kita. Allah memberi keberkahan kepada kita. Khadijah mengabulkan permohonan pamanmu dengan memberi upah untuk kamu 4 ekor anak unta. Inilah satu awal keberkahan untuk kamu. Dan Muhammad pun pergi berdagang bersama kabilah, disertai oleh Maisarah. Kalau Anda mengenal Maisarah, tentu pikiran Anda menyatakan wanita. Tapi kalau Anda lihat bagaimana fiil yang dimaksudkan untuk Maisarah dalam hal berjanji, itu fiilnya fiil hukum mufrad muzakkar ghaib. Dan Maisarah di sini bukanlah seorang wanita, tapi Maisarah di sini adalah laki. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berangkatlah kabilah dagang yang membawa dagangan Siti Khadijah bersama kabilah-kabilah orang Quraisy yang lainnya, termasuk di dalamnya Muhammad, dan dibantu oleh Maisarah sebagai kepercayaan dari Khadijah binti Khuwailid, melewati Darul Madian, Diyar Samud, dan terus menuju ke arah Syam. Dan memang kita mengenal jiwa-jiwa dagang tentunya dengan diplomasi yang hebat, dengan percakapan yang unik dan antik, agar berkenan si pembeli membelinya. Dan Muhammad dengan perangai yang manis, tutur kata yang sopan santun, sekaligus memberikan kewibawaan terhadap teman sejawatnya yaitu Maisarah. Dan di dalam perjalanan ini Muhammad menurut satu kaul banyak berbicara dengan rahib-rahib atau pendeta-pendeta Nasrani, termasuk diantaranya
pendeta golongan Nestorian. Memang Nasrani di saat itu sudah berjangkit penyakit sekte, penyakit madhab, penyakit golongan yang satu sama lain tidak mungkin untuk dipertemukan. Apabila memang kalau dibandingkan Nasrani dengan Syirkah atau musyrikin jauh lebih bagus daripada Nasrani. Tapi ego sektor, sekte-sekte, madhab-madhab yang menjadi virus agama Al-Masih ini tidak bisa diredam. Nah inilah, sehingga apabila seseorang ingin menemukan aslinya daripada Injil atau ajaran Al-Masih, karena sudah tertutup dengan kulit-kulit, diambil kulit, dicampakkan isinya, dan terus isi ditimbun dengan kulit, maka sulit untuk orang menemukan isi daripada Injil, atau bahkan tidak mampu untuk menembus isi dikarenakan terhalang kulit. Begitu pula rahib-rahib yang satu membicarakan begini, yang lainnya begini. Ada kalanya menjadi perdebatan yang sangat sengit antara kesucian Maryam, antara utama mana Tuhan Anak dengan Tuhan Ibu, dan pada akhirnya terus menjadi perdebatan demi perdebatan. Dengan tutur bahasa yang manis, sopan dan jujur, Muhammad berhasil mendagangkan dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan sukses, dan dibandingkan dengan pedagang-pedagang Quraisy yang lainnya jauh lebih menghasilkan untung. Dan pada akhirnya tibalah musim pulang ke arah Makkahul Mukarramah. Perjalanan sebulan dan kembali sebulan. Ini menjadi kenangan untuk Muhammad alaihi salatu wassalam. Setibanya di kaca-kaca pintu masuk Mekah atau yang kita kenal Marjahron, di sana Maisarah berkata terhadap Muhammad, silahkan, dikarenakan Marjahron ini adalah rest area atau tempat peristirahatan kabilah-kabilah dagang orang-orang Quraisy sebelum masuk kota Quraisy atau tempat tinggal mereka. Disinilah para kabilah dagang beristirahat dulu. Dan di saat ini Maisarah berkata terhadap Muhammad, silahkan Muhammad, Anda pergi duluan menuju rumahnya Khadijah binti Khuwailid dan katakanlah apa yang telah engkau laksanakan beserta dagangan-dagangan yang terpilih oleh Khadijah. Lalu Muhammad pun pergi sendirian menemui unta, dan pas kira-kira waktu zuhur, Khadijah berada di atas loteng rumahnya. Muhammad kelihatan masuk pintu gerbang rumahnya. Demikian dulu sampai Muhammad bawa hasil daripada hasil perdagangan yang dipercayakan oleh Khadijah binti Khuwailid, dan sekaligus mendapatkan hasil yang lebih daripada kabilah-kabilah dagang orang Quraisy yang lainnya, dengan tutur sapa yang manis, jujur dan bijaksana, sehingga Maisarah pun sangat hormat kepadanya. Dan Khadijah yang berada di loteng rumahnya menyaksikan kedatangan Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur sampai hari Rabu yang akan datang, beserta berada dalam naungan rahmat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal aqdum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa Bali
maqasidana waghfir lana ma madha ya Al-Fatihah.